Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku? Dari Sabang sampai Merauke, saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kita mulai dari sejarah kenapa ada kawasan ekonomi khusus atau KEK atau kawasan unggulan. KEK Mandalika ditetapkan berdasarkan peraturan Presiden nomor 52 tahun 2014 ditekan atau disahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Proyek ini dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi juga meresmikan KEK Mandalika pada Oktober 2017. Ada hal yang menarik di pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Kenapa dibangun di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat? Bahkan tidak sedikit dari para netizen yang bertanya, ada yang tahu nggak kenapa dibangun di Pulau Lombok? Salah satu komentar viewer saya di YouTube, dan akhirnya saya pun mencari tahu hal itu. Dalam video kali ini, saya juga akan memberikan informasi terkait capaian pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika dan di mana titik pengerjaannya. Sembari saya sisipkan informasi kenapa Pak D. Jokowi tetap ngotot membangun sirkuit MotoGP Indonesia di Lombok, walau di Pilpres 2014 dan 2019 tetap kalah telak suaranya dengan rival abadinya di Lombok. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini bosku. Kawasan ekonomi khusus itu dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah sehingga penetapan KEK tidak lepas dari koridor otonomi daerah. KEK dapat dilaksanakan bila sesuai dengan kondisi lapangan, artinya tidak semua persyaratan-persyaratan yang dapat menjadikan sebuah kawasan menjadi kawasan unggulan. Seiring dengan dinamika globalisasi serta kebutuhan untuk mendorong tumbuhnya investasi dan peningkatan kinerja sektor produksi, pengembangan KEK sudah semestinya memperhatikan dimensi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Penyelenggaraan pengembangan KEK harus memenuhi asas kepastian hukum dengan berpijak pada rasa keadilan masyarakat dan jaminan kepastian hukum. Walau kalah telak terus suara di Pilpres 2014 dan 2019 di Lombok dan NTB, secara keseluruhan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia 2 periode tetap menjalankan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Alasan beliau sederhana, ketika secara khusus Pak Jokowi berkunjung di kawasan KEK Mandalika di Desa Kute pada 17 Mei 2019 lalu, mengatakan jangan sampai kawasan yang sangat indah dan bagus pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi tidak baik karena salah manajemennya. Pak D. Jokowi optimis MotoGP berimbas pada pergerakan perekonomian di Lombok. Bahkan dia yakin ajang balapan itu bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami harapkan ada sebuah titik pertumbuhan ekonomi baru yang secara agresif nasional bisa memberikan support pada pertumbuhan ekonomi nasional, katanya. Alasan dasar lainnya mengapa pembangunan nasional saat ini harus diprogramkan secara rasa keadilan atau pemerataan pembangunan. Sebab di era sebelum reformasi masih pembangunan infrastruktur hanya berpusat di Pulau Jawa. Dan sekarang pemerintah pusat sudah membuka diri untuk mengembangkan potensi daerah yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dengan melihat potensi yang ada, di mana peta sebaran kawasan ekonomi khusus ini terlihat bahwa ada 15 pengembangan kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia, termasuk paling diprioritaskan yaitu KEK Mandalika yang menyandang status mega proyek super prioritas yang akan menelan anggaran pembangunan sebesar 14 triliun rupiah, dan di mana di dalam KEK kita ketahui bersama ada dibangun sirkuit MotoGP Mandalika. Selain itu, alasan mengapa pengembangan distrik sport and entertainment atau wisata olahraga, sebab
banyak meyakini ketika dibangun di Lombok, di mana di Lombok mempunyai pesona alam yang menawan yang masih eksotik, seperti jajaran pantai indah dengan rata-rata berpasir putih, puluhan pulau kecil yang menawan, gunung yang sangat dicintai oleh para pendaki, bahkan gunung yang ada di Lombok yaitu Gunung Rinjani yang disematkan sebagai surga para pendaki dengan keberadaan danau Segara Anak yang sangat memanjakan mata. Banyak yang mengatakan bak nirvana bosku. Itu sebenarnya alasan dasar mengapa Lombok diberikan kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk diberikan pengembangan wilayah pariwisata dengan rasa spesial. Tidak heran sebenarnya dan tidak sedikit dari pemerintah daerah lain menjadi cemburu atas dibangunnya KEK Mandalika yang dibilang bahwa Lombok kok dianak emaskan, padahal tidak mempunyai daerah tambang atau perusahaan besar yang terbangun di Lombok. Hanya mempunyai modal satu, keindahan alam itu saja. Namun dari keseluruhan pendapat itu saya secara pribadi dapat menerima dengan akal sehat. Namun saya bertanya kembali bahwa alasan itu tidak membuatku lantas berbangga hati, sebab ada pertanyaan mendasar dengan anggapan bahwa Lombok dianak emaskan oleh pemerintah sebelumnya, bahkan sekarang. Mengapa bosku? Saya juga menggali alasan umum itu. Kalau berdasarkan keindahan alam, Indonesia dari Sabang sampai Merauke begitu banyak daerah yang indah pantainya seperti Sulawesi, Sumatera, Papua, Jawa, dan lainnya yang mempunyai lahan yang luas dan bakal murah kalau dibangun kawasan khusus di sana. Sejarah di Lombok juga tidak ada orang yang jadi menteri atau orang kepercayaan penguasa. Kami bersyukur bahwa bukan saja di era Jokowi, di era pemerintah sebelumnya juga sudah banyak pembangunan yang dilakukan, di mana pembangunan Bandara Internasional Lombok, jalur bypass yang sangat bagus menuju Kota Mataram, dan banyak pembangunan lainnya. Namun saya melihat dari sisi historis Pulau Lombok, di mana saya ulas di video sebelumnya, tanah Lombok mempunyai magnet atau pelet sehingga tanpa berpikir panjang, pemerintah mempercayai bahwa segala pembangunan ada di Lombok. Sangat erat kaitannya dengan filosofi Putri Mandalika dan Putri Rinjani menjadi unsur mistis yang menggait rasa kenyamanan siapapun yang akan ke Lombok. Sampai ada slogan bahwa jangan ke Lombok nanti nggak mau pulang. Kita ketahui bahwa wanita itu membuat siapapun merasa aman, damai, dan pastinya wanita itu cantik. Begitulah mengapa Lombok mempunyai segalanya dengan Pulau Mungil yang mempunyai keindahan alam yang komplit. Dan pastinya ketika bosku nantinya ke Lombok hanya butuh 1 hari untuk mengelilingi pulau cantik ini dengan jajaran pantai indahnya. Begitulah pemaparan singkat saya mengapa sirkuit MotoGP Mandalika dibangun di Lombok, yang jelas karena keindahan alamnya dan keberuntungan. Dan bagi bosku yang mempunyai alasan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan membahas secara umum progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Di depan kita ini bosku merupakan tikungan ke-1 yang sudah tersambung dengan trek lurus, di mana bagian yang tersambung dengan material subbase atau LPA ini merupakan area main track atau trek utama. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan kemajuan dalam pembangunannya. Oh ya bosku, video sirkuit ini saya ambil pada tanggal 6 Januari tahun 2021 di sore hari. Perlu diketahui bahwa saya mengupdate perkembangan setelah 1 hari pengambilan gambar, sebab saya butuh waktu untuk membuat narasi dan editing. Kenapa saya telat mengupdate? Karena persoalan itu, dan saya sejatinya tidak kejar tayang. Selain trek lurus dan tikungan ke-1 sudah tersambung, hal ini juga terjadi pada trek ke-1 dengan tikungan kedua juga sudah tersambung. Serta di hari ini tanggal 7 Januari akan dilakukan trial pengaspalan di area service road sebelah kiri dari tikungan kedua. Terlihat tadi di area service road sudah dibubuhkan cairan frame coat dan sudah siap 2 alat pengaspalan dan beberapa mobil roller.
Sedangkan di tikungan ketiga yang masih belum tersambung dengan tikungan keempat sebab masih lagi proses pengerjaan dari sistem drainase induk keempat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Sebenarnya kalau bosku menyadari dan mengetahui alur pengerjaan di luar dari kita melihat sisi dari permasalahan lahan dulunya, bahwa pengerjaan dasar dari sirkuit ini paling menghabiskan waktu, yaitu penggalian dasar dari semua lintasan yang disebut sebagai tahap agregat tanah. Tahap agregat tanah ini merupakan tahap dasar yang harus benar-benar dilakukan dengan tahap awal, yaitu penggalian dasar kurang lebih 1,5 meter kedalaman galian, lalu ditimbun dengan material tanah gunung, lalu diratakan dan dikeraskan. Hal ini dikerjakan sampai 3 kali pelapisan. Setelah itu baru pembentukan dari area main track, service road, dan run off dan lainnya dengan memberikan material sabis atau LPA yang berupa material kerikil kecil bercampur pasir. Tahap yang kita lihat sekarang ini bosku, yaitu tahap di mana lagi pembuatan sistem dari drainase dan pengerjaan pelapisan di bagian area yang belum diberikan sabis atau LPA, serta melakukan trial pengaspalan di semua bagian service route-nya. Kalau melihat di tunnel 1 tadi di trek lurus, sebenarnya kalau terus dilakukan penimbunan maka tidak tutup kemungkinan 1 minggu lagi bosku kita tidak akan melihat lagi keberadaan dari tunnel tersebut. Ketika sudah dilakukan penimbunan akan sangat terlihat bentuk dari trek lurus yang tidak terputus bentuknya. Begitu juga yang terjadi di tunnel 2 selanjutnya. Walau masih belum dilakukan tahap penyambungan dan belum dibuatkan sayap kiri atau pintu masuknya. Di kesempatan ini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang tikungan ke-9, 10 di bagian service road, dan tikungan ke-14 kok masih belum dilakukan lane clearing. Hal ini terjadi bosku, masih ada sedikit permasalahan, namun ceritanya akan segera dikerjakan. Jadi kalau ada yang beredar berita bahwa masyarakat tidak setuju, itu tidak benar. Sebab ITDC bersama pemerintah daerah lagi sedang mengupayakan penyelesaian supaya tidak ada hal yang bisa menghambat pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini dan tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi akan dilakukan lane clearing paksa, itu suatu info yang mengada-ada bosku. Sebab kalau terjadi sangat akan membahayakan kestabilan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika. Cukup saya kasih tahu bahwa orang Lombok Selatan sangat mendukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Namun bila haknya dikebiri, maka tidak tutup kemungkinan akan terjadi gesekan yang vertikal maupun horizontal. Tapi hal ini sudah disiasati dan kejadian itu pernah terjadi di tikungan kedua, 3, dan 4 dulunya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan saat ini bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika merupakan bentuk upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan berharap dengan keberadaan KEK Mandalika di dalamnya ada sirkuit MotoGP mampu menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih.